Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan saat ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama membaca di dalam Roma pasal 10 ayat 15. Roma pasal 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di dalam beberapa ayat sebelumnya, yaitu di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, firman Tuhan memberitahu kita bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh jika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hatinya dan mengakuinya dengan mulutnya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Keselamatan hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan Yesus ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakuinya dengan mulutnya. Setiap orang telah berdosa. Dosa masuk ke dalam dunia ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Dan karena kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia, semua generasi umat manusia sesudah Adam sampai pada hari ini, semuanya mewarisi dosa dari Adam. Kita semua, seluruh umat manusia, memiliki benih dosa di dalam diri kita. Hal ini dapat dibuktikan dengan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Kita tidak perlu diajar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita dengan sendirinya kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat tidak baik. Memang faktor lingkungan sangat mempengaruhi sejauh mana seseorang akan melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Tapi harus kita akui bahwa banyak orang yang walaupun dibesarkan dalam lingkungan yang baik, dididik dengan baik, diajar nilai-nilai dan moral yang baik, mereka tetap saja akan berbuat dosa di dalam hidupnya. Mereka tetap punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang sepanjang hidupnya bebas dari dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Perkecualian adalah Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia. Dia memang tidak berdosa karena dia lahir dari Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada perkecualian, semua orang telah berbuat dosa. Dan apa akibat dari dosa itu? Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23a merupakan berita buruk bagi semua orang, bagi setiap manusia. Upah dosa ialah maut. Firman Tuhan telah memberitahu kita bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan kemudian Roma 6 ayat 23 bagian A mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Itu berarti bahwa semua orang akan mengalami maut. Semua orang terancam mengalami kebinasaan kekal, mengalami kematian kekal sebagai akibat dari dosa, sebagai hukuman dari dosa. Dan apakah perbuatan baik manusia bisa menyelamatkan manusia dari maut, bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa? Jawabannya adalah tidak. Pengampunan dari Tuhan tidak diberikan kepada manusia sekedar apabila dia melakukan lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan jahat. Tuhan tidak bisa mengampuni manusia hanya karena manusia itu lebih banyak melakukan amal, melakukan perbuatan baik daripada melakukan dosa. Tuhan tidak bisa berkompromi dan bertoleransi terhadap dosa sekecil apapun. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dia adalah Tuhan yang Maha Benar.
Dia adalah Tuhan yang maha adil. Dosa sekecil apapun diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak bisa berkompromi kepada dosa sekecil apapun. Tuhan menuntut kesempurnaan dalam diri manusia, agar manusia bisa datang kepadanya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa memenuhi persyaratan itu. Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ini adalah persyaratan yang sangat berat. Jika seseorang sudah melakukan seluruh hukum Tuhan, tetapi dia gagal dalam salah satu bagian dari hukum itu, maka seluruh ketaatannya, seluruh kebaikannya tidak berarti lagi. Semuanya hangus. Dia dianggap melanggar keseluruhan hukum Tuhan. Dan tentu tidak ada seorang manusia pun yang dapat memenuhi persyaratan yang demikian berat. Oleh karena itu Roma pasal 6 ayat 23a merupakan berita buruk bagi seluruh umat manusia. Upah dosa ialah maut. Tetapi Roma 6 ayat 23b merupakan kabar baik bagi kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita memang tidak memenuhi syarat untuk diampuni oleh Tuhan. Kita memang tidak memenuhi kualifikasi untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita semua harus dihukum. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia menggantikan hukuman kita. Tuhan Yesus telah membayar lunas harga bagi penebusan kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengalami kebinasaan. Kita tidak perlu lagi mengalami maut. Kita memiliki hidup yang kekal oleh karena anugerah dan penebusan yang diberikan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berdasarkan anugerah Tuhan. Kita tidak berbuat baik untuk menggapai keselamatan, tetapi kita memang harus berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Kita hidup dalam satu cara hidup yang baru karena kita sudah diselamatkan. Berbuat baik bukan merupakan syarat untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita berbuat baik sebagai akibat dari karya Tuhan, dari anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Kita memiliki firman Tuhan yang kita baca. Dan itu semua memperbarui hidup kita dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu bukanlah syarat, bukanlah cara bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan kita tidak bergantung kepada perbuatan baik kita, melainkan karena karya penebusan Kristus di salib. Ini adalah berita baik bagi kita. Kepastian keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Tetapi masalahnya masih banyak orang yang belum pernah mendengar kabar baik ini. Banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Mereka tidak memiliki kepastian akan kemana jiwa mereka setelah masa kehidupan yang fana di dunia ini berakhir. Masa pandemi ini menyadarkan banyak orang bahwa hidup manusia sangat rapuh. Hidup manusia sangat rentan. Hidup manusia ini hanya sementara saja. Manusia ini hidup fana saja, sementara saja di dunia ini. Ada satu kehidupan yang jauh lebih panjang yang menanti setelah kehidupan yang fana di dunia ini berakhir. Dan banyak orang yang tidak memiliki kepastian akan kehidupan setelah kehidupan yang fana ini. Mereka tidak memiliki kepastian akan keselamatan. Mereka dicekam ketakutan oleh banyak masalah, oleh banyak hal yang terjadi di dunia ini. Dan ini adalah tugas kita untuk membawa kabar baik itu kepada dunia ini. Kita telah menerima anugerah Tuhan, tetapi anugerah Tuhan itu bukan untuk kita nikmati sendiri saja. Anugerah Tuhan itu untuk kita bagikan juga kepada orang lain. Kita memang telah mengenal Injil, kita telah mengenal kabar baik itu. Tetapi kabar baik itu tidak untuk kita simpan sendiri. Kabar baik itu dititipkan oleh Tuhan kepada kita, untuk juga kita beritakan kepada orang lain, supaya mereka juga mengenal Kristus dan menerima keselamatan dari Tuhan. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus menjadi pembawa kabar baik, pembawa berita Injil itu kepada dunia ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia kita dipenuhi dengan berita-berita buruk. Dunia kita dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan. Dan dunia kita butuh untuk mendengar kabar baik. Dunia ini memerlukan kabar baik tentang pengharapan di dalam Kristus. Dunia ini butuh untuk mendengar kabar baik tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah tugas kita untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia yang sedang dibanjiri dengan berita-berita buruk ini. Kita memang sedang bergumul dan berjuang dalam kehidupan kita. Kita mungkin juga menghadapi banyak masalah dalam kehidupan pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam hidup keseharian kita dalam banyak hal. Tetapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk memberitakan Injil. Kita sudah menerima anugerah Tuhan, dan janganlah anugerah itu hanya kita simpan sendiri. Tetapi mari kita beritakan itu, kita ceritakan itu kepada orang lain. Firman Tuhan meminta kepada kita agar kita menjadi pembawa kabar baik. Firman Tuhan tadi dalam Roma pasal 10 ayat 15 mengatakan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Khususnya di tengah-tengah dunia kita sekarang yang sedang dipenuhi dengan kabar-kabar buruk. Di tengah dunia yang dicekam oleh ketakutan, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan tanpa pengharapan, kedatangan kita sebagai pembawa kabar baik adalah sesuatu yang sangat indah dan dinanti-nantikan oleh dunia ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 5, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kesaksian di dalam dirinya. Kesaksian apakah itu? Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itulah kesaksian yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Ini adalah kesaksian, ini adalah kabar baik yang harus kita beritakan kepada dunia ini. Roma pasal 10 ayat 15b tadi yang telah kita baca berkata bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan kita yang membawa kabar baik itu kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Marilah kita menjadi pembawa kabar baik itu, memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, kepada dunia yang sedang dicekam dengan ketakutan, kepada dunia yang tanpa kepastian dan tanpa pengharapan ini. Mari kita membawa kabar baik, memberitakan Injil kepada dunia ini, supaya banyak orang yang mendengar tentang Kristus dan diselamatkan lewat pemberitaan kabar baik yang kita sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengar firman Tuhan hari ini. Dan kiranya di tengah semua kesibukan kami, di tengah perjuangan kami dalam kehidupan ini, bahkan di tengah pergumulan kami tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pembawa kabar baik. Dan firman Tuhan tadi telah berkata bahwa sungguh indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Dunia ini membutuhkan Kristus, dunia ini membutuhkan Injil, dunia ini membutuhkan kabar baik. Dan kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik itu kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mengikuti renungan pada hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, dalam setiap masalah pergumulan apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami, dan Tuhan pasti akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.